Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadum minkum minal ghaid fatayammamu sa'idan thayyiban. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang samu kita hormati, yang hadir pada malam hari ini untuk memakmurkan masjid kita, mulai dari ketua hingga kepada imam kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang setia dan sedia untuk mengikuti majelis ilmu kurang lebih 30 menit ke depan sambil menunggu waktu isya masuk. Mudah-mudahan niat hati kita untuk menambah ilmu pada malam hari ini kelak di yaumil qiyamah menjadi perantara kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
kajian kita malam kini ko lanjutan kajian nan dulu. Lihat kenapa nan dulu tau? Bulan petang. Lah lupa saya. Ambo maklum saya kalau pak lupa. Itu biasa tu. Biasa. Kalau mau dia apa-apa je ibu-ibu kini ko umur masih muda. Itu kalau lupa tu biasa. Kalau mau dia ambo ko lah gae lupa. Pak Ibu, kajian kita dulu tu ambo kanan balik tentang tayamum. Lihat kanan kan? Malam kini ko kita bahas ana membatalkan tayamum tu. Tayamum tu kan pengganti wudu. Nan wudu ada nan membatalkan. Kini nan tayamum ku ada ndak membatalkan. Aku para lulu awak tahu pak saketek banyaknya. Walaupun awak lah beribadah, lah melaksanakan solat, nan ilmu tentang membatalkan tayamum ku para lulu awak tahu. Baik bu, yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nawaqidut tayammumi, yang membatalkan tayamum itu salasatun, minimal ada 3. Ada berapa? 3. 3 kok bahas pak. Beko 25 minit awak bahas tu, bagi waktu untuk bertanya. Sekaligus menjawab, kok leado nan bisa menjawab. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saja nan membatalkan tayamum nan 3 tu. 1. Kullu ma, setiap sesuatu, abatalul wudu'i, yang membatalkan wudu, wal ghusli, dan mandi wajib. Jadi saja nak membatalkan wudu pak, itu membatalkan tayamum tu. Allah awak buat tayamum tu kiranya awak membuat nan membatalkan wudu. Contohnya, nan membatalkan wudu itu salah satunya keluarnya sesuatu dari 2 jalur. Baik itu jalur muka atau jalur belakang. Baik berupa cairan, baik berupa material, baik berupa gas. Asa keluar dari 2 jalur batal tayamum awak. Sanyol-nyol tayamum awak. Kira keluar gas takkan tuik. Itu takkan tuik boh. Tak pernah kan tuik. Lain mah. Tak pak. Kan tuik itu sehat tu pak. Bako bisa takkan tuik manusia go. Sebab pak ibu awak kan makan tu. Sudah makan itu kan masuk ke dalam perut. Dalam perut awakku ada usus. Kalau bahasanya lambung. Di dalam kolah mengendap makanan tadi. Kalau bapak ibu patang hari raya kurban, lain mencari isi paruik jawi itu mah. Kan ada 3 tu. Yang pertama paruik gadangnya. Yang kedua ada paruik keteknya. Di yang kedua ku ada lu paruik ketek lain. Baru tiba di usus tadi. Mantan ke tampek nang belakang tu. Jadi beda-beda tu isinya tu. Kalau nan digadang ko nang kasar pak. Agi rumputnya makan tu. Masuk masih kasar tu. Bekonyo pindah ke paruik nang ketek agak alui seketek.
Hanya pindana balik nang parut nang lebih ketek. Oh, sangai alui. Atu mangkonyo kalumanya alui, Pak. Manusia beritulah Pak, nyo mengendap di dalam go, katiko nyo lamo mengendap, sebelum dia mengeluarkan kotoran, maka menjadilah gas. Itu makanya kalau ada orang sabulan ndak kadui dibawa ke Jamil. Penyakit dibawa lagi. Itu makanya kalau masih kadui, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih normal perjalanan fungsi usus awak dalam. Alhamdulillah. Itu Pak, itu berupa gas tuh. Nang kedua, keluar cairan. Di jalur depan misalnya, saja bentuk cairannya batal. Baik disengaja ataupun tidak, tetap batal. Atau keluar material, keluarnya materialnya apa saja, amehnya keluar tetap batal. Tu ameh tu. Apa le mutiara, tetap batal Pak. Pitih yang keluar tetap batal. Baik yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ada kesamaan di situ antara wudu dengan tayamum. Kemudian yang kedua Pak Ibu, lamastumun nisa, bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Jadi kalaulah bersentuhan laki-laki dan perempuan, baik wudu atau tayamum, mangko batal keduanya. Contoh, ketika awak la baudu atau ala batayamum, bajalan awak ke masjid. Kebetulan menjelang tiba di masjid, ada tetangga awak baru pulang kampung dari Jakarta. Basobok jenyo. Sehingga dek lamo nak basobok, salaman lah awak. Ku tetangga koma mangko batal tayamumnya. Ya, kalau jo bini yang mau batu ya. Kira-kira Pak batal nak bersentuhannya bini. Pak kan lah Pak bini kau. Ibu-ibu kan lah punya Pak di rumah tu. Pak lah tayamum gua tahu lah bau dua ke mah. Atau Pak sentuh bini ya Pak. Pak kepai ke surau kan mengecek ke bini apa tu, dia ambil pai surau sentayo. Atau salam bini Pak je Pak. Kira-kira batal nak uduanya. Bapak iya, bersentuhan tersentuh tu gak beda segitu cuma. Bapak Ibu, suami istri hukum idealnya tidak batal. Batal Pak. Kapan dia bisa menjadi batal? Ketika bersentuhannya membuat naik syahwatnya. Paham Pak dong? Aja pura-pura nak paham lah Pak. Ya Bu. Jadi kalau Pak kapai ke masjid hanya sekedar salam, tak naik syahwat kita, maka tak batal. Tapi kalau sempat naik syahwat, maka ketika itu wudu atau tayamumnya batal. Bapak? Oh baik. Iya. Atu kabini itu Pak. Pak kalau jo anak awak samo. Pak, jo anak kandung apa padusi. Kalau apa basalaman jo anak kandung apa, walaupun itu anak kandung awak,
Tetapi ketika bersalaman napasu awak batal wuduknya. Pak. Pak kira-kira ada Pak tu. Kan mungkin dong. Mungkin saja. Untuk zaman kini pun tidak mungkin Pak. Kejadian banyak Pak. Carilah berita-berita gini kong. Sumatera Barat kan sedang viral tu. LGBT-nya nomor urut dapat lah tu. LGBT itu alay. Kriminal nomor urut lah tu. Apa memakan anak, lahir lo anak di Sumatera Barat lo tempat itu mah. Di Lubuk Alung. Ambo nak do memburuan Sumatera Barat emang mau itu nyatur Pak. Adai basandi, sarak basandi, kironyo taserak sedua. Allah, nyato Pak. Nah itu mangkonyo paralu antisipasi Pak. Kalau bersentuhan dengan bini awak, bersentuhan jo anak awak di rumah. Idealnya tidak ada batal lah. Tapi kalau sudah membangkitkan nafsu, walaupun sama istri sendiri, walaupun sama anak kandung sendiri, apalagi kepada minantu, mangko batal wuduknya. Lagi paham Pak? Tuang perlu hati-hati Pak yo. Bila para lupa, kau mohon maaf cakap. Untuk antisipasi, awak pakai alih salam. Boleh jo minantu. Kalau beda tu Jawa tu, apa minantu pak padusi. Kalau ibu tu laki-laki minantunya. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf cakap. Banyak kejadian gini sampai ke pimpinan pondok pesantren di Pulau Jawa tu mah. Anda Pulau Jawa ni Sumatera Barat, yo lo mah. Dapat lo rekor itu mah. Kok bisa terjadi mode itu tu Pak? Karena anda ekstra hati-hati dalam bersentuhan kepada santrinya. Awak tu manusia, pandang malaikat dah Pak. Manusia. Kalau yang namanya manusia sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Zuina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Dihiasi kepada manusia hubbus syahawat, suka syahwat, minan nisa, kalau laki-laki kepada perempuan, wal banin, kalau perempuan kepada laki-laki. Ayat mengatur lah jaleh dalilnya. Jadi atas nama manusia pasti ada syahwatnya. Kalau ada manusia tidak punya syahwat, tu tidak manusia Pak, menjauh Pak lain. Tu ada dua kemungkinan. Kalau tidak malaikat hanya sedang sakit demam. Baik yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya antisipasi. Kalau mau salaman, kalau raso-raso akan menghasilkan mudarat, mereka. Misalnya bu salaman sama ibu-ibu, mereka boleh. Ibu pakai mukena ibu lah, jalan boleh. Itu yang kedua, nan membatalan wudu atau tayamum. Dan ini perlu sekali ekstra hati-hati. Sedang nan hati-hati saja kadang-kadang lalu dua dinyo apa lenda hati-hati. Ini banyak Pak, pai reunian. Bekut tibu di tampek roni tu Pak. Allah basalam se sembarang se basusu saduai. Bapak? Dulu cipika apa? Cipiki ya. Hendak ke bahaya tu. Apa lewat kau batamu jo kawan lamu awak. Ketika masih SMA, ketika masih kuliah.
Dulu kan pernah terjadi di Kota Padang dulu. Setelah hari raya Idul Fitri, banyak nan menggugat cerai. Dia tu lah selesai reunian. Wah. Kejadian mah pengadilan memberi informasi seperti itu. Dari beritanya tu. Artinya apa? Di situ kita tidak mengantisipasi diri. Nah itu makanya Bapak Ibu dalam Islam ini Bapak Ibu, cara paling bagus, cara paling baik Bapak Ibu untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat antara lawan jenis adalah menjaga wudunya. Sebab kalau sama-sama kita menjaga wudu, tak mungkin kita akan bersentuhan. Mahasiswa berwudu, dosennya berwudu, maka tak mungkin dosen laki-laki dengan mahasiswa perempuan akan bersentuhan. Dan sebaliknya, tak mungkin juga mahasiswa laki-laki akan bersentuhan dengan dosen perempuan. Kenapa? Karena mereka saling menjaga kesuciannya. Dek karena bau dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang membatalkan tayamum itu. Yang kedua, wujudul ma'i, menemukan air, liman bagi siapa saja tayammamu bertayamum lifaqdihi disebabkan karena tidak ada air. Jadi tayamum itu kan sebabnya kan satu, karena tidak ada air. Udah kita kaji kemarin tuh. Dua, karena disebabkan sakit. Nah jadi kalau Bapak Ibu terjadi nanti, mohon maaf, terjadi beku kemarau panjang Pak, air pun ndak ada le Pak, air sumu ndak ada, air PDAM ndak ada, yo ndak ada air le dong. Mangko solusinya wak tayamum. Nah selesai Bapak Ibu batayamum dong, ya kan? Katiko pai ke masaji, jalan tu, alun masuk di masaji, lo baru pintu masaji itu hujan turun. Salabik-labik hujan turun Pak. Mangko ketika hujan turun itu juga tayamum kita batal. Tapasola harus bau dua. Kalau seandainya nanti setelah tayamum, misalnya seandainya ketika setelah tayamum itu awak pergi ke masjid, lah masuk ke dalam masjid, kemudian awak sedang sholat, Allahu Akbar. Ketika selesai takbiratul ihram, turunlah hujan labik. Batal tak tayamumnya kira-kira? Batal? Tidak batal. Lanjutkan saja sholatnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena turunnya air hujan ketika kita sudah takbiratul ihram. Sudah takbir. Tapi kalau sebelum takbir maka batal. Sedang tagaknya menghadap kiblat, turun hujan labik, mangko batal tayamumnya. Tapi Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah at-tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mangko batal langsung tayamumnya, dan sholat sunnahnya Bapak Ibu lanjut dengan bauduk sebab hujan lah tiba. Lepas Mbak. Atau karena tidak menemukan air di dalam kendaraan.
Dia ya tahu. Kalau musafir awak naik mobil, ya kan? Mobil kok tiba di pasawangan masuk waktu solat. Mencari air indak lu ada di sinan tu dah. Mangko boleh awak tayamum Pak Ibu. Tapi ketika sudah menemukan air, maka tayamumnya batal. Yang kedua, menemukan air ketika sebelumnya bertayamum disebabkan karena tidak ada air. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah al-qudratu, memiliki kemampuan isti'malul ma'i, menggunakan air, liman bagi siapa saja tayammamu, bertayamum, lil maridi, disebabkan oleh sakit. Ambo yakin Bapak Ibu semua termasuk diri ambo, kita sadonyo pernah mengalami sakit. Sakit barek Pak, untuk menyentuh air saja tidak bisa dong. Pernah tak Pak? Pernah yo. Damam Pak, damam barek. Sehingga menyentuh air kok tambah menggigih awak dinyo. Bah solusi itu Bu ya. Air dingin tidak bisa disentuh. Mangko Bapak Ibu boleh bauduk dengan air angin kuku. Abu ya itu dulu, sudah diabu ya itu dicampur jo air dingin tadi. Kan angin kuku jadi itu. Kironyo de awak ko damamnya damam barek, laba campur bana air angin jo air dingin buya, indak lo bisa buya, manggigi jo rasanya kalau disentuh air itu. Mangko solusinya Bapak Ibu terakhir tetap dengan tayamum. Tapi ketika Bapak Ibu sudah tayamum, kironyo taraso di badan awak menyentuh air pun ndak baale dah. Rasanya ndak baale dah ya menyentuh air tu. Mangko ketika awak merasakan bahwa menyentuh air indak masalah, mangko ketika itu juga batallah tayamum kita. Dan nan tahu Bapak Ibu rasanya membahayakan atau rasanya lah mampu menyentuh air tu, tentu awak nan sakit. Awak nan tahu jo Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu kalau jo kawan awak, jo orang lain bisa awak baduto kan. Di maaf salah ambalun bisa bau dua kini bisa awak baduto. Tapi Allah kan tahu jo fisik awak. Laisa banna awak ndak mampu atau pura-pura ndak mampu. Ya Bu. Bu, le pernah Ibu demam barek. Lah kan? Kalau lah pernah rasanya, mangko ketika demam barek itu kalau memang ndak bisa menyentuh air, maka silakan bertayamum. Tapi ketika Bapak Ibu sudah tayamum, hendak melaksanakan sholat, taraso ada Bapak Ibu, rasanya ndak baale mau menyentuh air, maka raso itu sudah membatalkan tayamum awak seketika itu juga. Itu makanya ndak bisa awak main-main dah Pak dengan hukum Allah kau. Karena Allah tahu kondisi diri awak. Awak bisa berpura-pura dengan manusia, tapi tidak bisa berpura-pura dengan Allah Subhanahu wa taala. Awak bisa berbohong di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah kita tak bisa berbohong. Oleh sebab itu dalam ibadah ini perlu kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira ada enggak pertanyaan? Siap Pak, silakan Pak. Nggak tarangan ada Pak. Dari rumah lah mau dua.
Air rumah nak ada air. Terus air nak lodo di masjid. Tu yo. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus nih. Di rumah ndak ada air ya. Tapi catatannya Pak nanda air, ndak ada air kau ndak di rumah Pak surang loh. Rumah nan lain ndak lu ada air loh. Mau petang mah. Awak bencana alam ndak ada air ke depan. Satu orang PDAM ndak ada nak masuk ada. Sumulah kariang lah satu kan? Tiba di masa ni indah lu ada air dah. Kira-kira dalam kondisi seperti itu memungkinkan atau tidak untuk mencari air dan memungkinkan tidak untuk mendapatkan air. Kalau memang tak memungkinkan mencari air dan mendapatkan air lagi, mangko tayamum sela. Buya, adu air aqua mah buya. Mah air aqua, kan ada air aqua sekarang. Agak cik, dia mau contohan. Ada air. Aqua galen saja, aqua galen, saya aqua botol. Kalau masih ada aqua Pak, pakai aqua Pak. Sempurnanya hanya kita dan perkataan manusia kita akan tertutup dengan doa bermajelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.